Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-12. Ini ke-12 ya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang materi biaya modal atau cost of capital. Jadi materi ini masih sangat terkait dengan materi-materi sebelumnya, terutama terkait dengan keputusan investasi. Karena di sini untuk cost of capital atau biaya modal ini adalah merupakan suatu perhitungan tentang cut off rate atau penentu apakah suatu investasi itu dikatakan layak atau tidak. Karena investasi itu dikatakan layak kalau dia bisa menghasilkan rate of return yang lebih tinggi daripada biaya modalnya. Oke. Dan juga untuk memahami tentang biaya modal, pemahaman biaya modal di sini bukan berarti kita memahami biaya dalam pengertian secara akuntansi. Oke, kalau kita melihat biaya secara akuntansi, itu kita seperti melihat biaya-biaya yang tercantum di laporan rugi laba. Jadi biaya modal bukan seperti itu. Tetapi pemahaman biaya modal itu adalah dalam rangka untuk menganalisis investasi. Menganalisis investasi, apakah investasi itu layak atau tidak, kemudian nanti melihat biaya modalnya berapa. Biaya modal di sini juga menghitung baik itu biaya modal dari biaya modal sendiri maupun biaya modal hutang. Jadi mungkin sedikit aneh. Padahal modal sendiri kenapa ada biaya? Inilah. Jadi konteksnya itu bukan dalam rangka perhitungan biaya seperti dalam laporan rugi laba, tetapi dalam konteks untuk menghitung kelayakan suatu investasi. Oke, kita mulai saja. Pada materi ini ada submaterinya adalah pendahuluan atau menjelaskan tentang apa itu biaya modal. Kemudian nanti kita membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah biaya modal individual, kemudian nanti membahas biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, biaya modal individual ini maksudnya menghitung biaya modal secara masing-masing, karena modal itu bermacam-macam. Nanti ada modal dari hutang, ada modal dari saham. Nah, itu masing-masing kita hitung dan tentunya punya biaya modal yang berbeda. Kemudian setelah masing-masing dihitung, baru kita hitung secara keseluruhan, yang itu yang disebut adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Oke, kita lanjutkan. Jadi modal atau kapital itu adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan atau pengadaan suatu investasi. Kemudian modal itu dapat dilihat di neraca. Itu pernah kita bahas bahwa di neraca itu terutama di sisi kanan itu tampak di situ ada hutang dan modal sendiri. Kalau modal asing itu atau disebut dengan hutang, kemudian modal sendiri itu dalam bentuk saham, terutama ada saham biasa, ada saham preferen, dan juga termasuk laba yang ditahan. Di laba ditahan sendiri sebenarnya jadi modal karena dia tidak dibagikan dalam dividen, tetapi dipergunakan lagi sebagai modal. Hampir sama dengan saham. Oke. Nah, pengertian cost of capital itu adalah merupakan tingkat pengembalian yang diminta atas berbagai jenis pendanaan yang akan memuaskan semua penyedia modal ya. Jadi misalnya modalnya berasal dari hutang, maka berapa tingkat pengembalian yang dibayarkan kepada yang memberi hutang. Misalnya biaya modal dari saham, berapa tingkat return yang diberikan kepada orang yang membeli saham tadi. Return saham itu dia merupakan pendapatan bagi si investor saham, tetapi return itu merupakan biaya modal bagi perusahaan karena menggunakan saham tadi sebagai modal yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Sehingga
cost of capital itu adalah merupakan biaya real yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Nah, rumus dasar biaya modal itu adalah bisa kita sederhanakan atau kita bisa pahami adalah rumus dasarnya itu adalah biaya real. Biaya real yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut dibagi dengan penerimaan bersih atau jumlah modal bersih yang diterima kemudian nanti dipersentasekan. Jadi biaya real di sini contohnya, jadi kalau misalnya itu modalnya itu dari hutang, biaya real ini tidak hanya biaya bunga yang dibayar, tetapi juga termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan hutang tersebut. Misalnya apa? Misalnya ketika di awal itu ada biaya administrasi, biaya materai, biaya lain-lain yang itu ikut serta atau biaya asuransi yang itu dikeluarkan dalam rangka mendapatkan hutang tersebut. Itu termasuk dihitung dalam biaya modal. Oke. Ini adalah secara dasar ya, secara dasar. Oke, kita lanjutkan. Fungsi biaya modal itu apa? Fungsi biaya modal itu adalah sebagai konsep cost of capital ini digunakan untuk sebagai cut off rate atau tingkat pembatas keputusan diterimanya atau ditolaknya suatu usulan proyek investasi. Usulan proyek investasi itu diterima jika menghasilkan rate of return yang lebih besar dibandingkan dengan cost of capital dana yang digunakan. Tadi yang saya jelaskan di awal ya, fungsinya itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi lain dari cost of capital adalah sebagai discount rate yang memperhitungkan nilai sekarang present value bila menggunakan metode net present value atau profitability index. Nah, ingat waktu kita menghitung net present value itu kan ada faktor bunganya atau discount rate-nya. Discount rate itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari perhitungan cost of capital. Oke ya. Jadi sebelumnya kalau kita menghitung net present value itu kan di dalam soal langsung ditentukan berapa diskon rate-nya, misalnya 20%, itu kan biasa kita hitung seperti itu. Nah, ternyata itu adalah merupakan hitungan dari cost of capital dari modal yang digunakan untuk keperluan investasi itu. Itu ya. Jadi di sini kita menghitungnya, bagaimana menghitungnya gitu. Oke. Nah, biaya modal itu dihitung ada sebagai keputusan investasi merupakan keputusan jangka panjang dan biaya modal itu sebagai tolak ukur diterima atau ditolak investasi tersebut. Oleh karena itu yang perlu dihitung hanya biaya modal dari sumber dana yang sifatnya jangka panjang saja ya. Dan jadi peruntukannya adalah investasi yang sifatnya jangka panjang, yaitu seperti hutang itu misalnya biaya modal dari obligasi atau hutang jangka panjang, misalnya hutang dari bank, ada juga yang sifatnya jangka panjang ya. Kemudian hutang-hutang jangka panjang lainnya. Kemudian modal sendiri itu biasanya bentuknya adalah saham biasa, saham preferen. Nah, ini ada perbedaan antara saham biasa dan saham preferen ya. Saham preferen ini punya hak istimewa. Dia artinya perlakuannya diistimewakan, atau misalnya kalau itu dilakukan pembayaran didahulukan dulu saham preferen baru saham biasa. Itu perbedaannya. Tetapi kalau di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia itu saham preferen sudah tidak diperdagangkan lagi ya, karena mungkin kurang menarik. Kemudian yang lainnya adalah laba ditahan. Jadi laba ditahan ini laba yang tidak dibagikan dalam dividen, itu sebagai modal, ada biaya modalnya. Nah, sebenarnya laba ditahan ini sama aja, hampir sama dengan saham biasa. Jadi pada intinya antara saham biasa dan laba ditahan itu hampir sama ya. Karena laba ditahan itu juga merupakan saham ya. Oke. Kita lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Ada faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan dan ada faktor yang dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan itu adalah tingkat suku bunga dan tarif pajak. Karena suku bunga dan tarif pajak ini ditetapkan oleh pemerintah, bukan perusahaan yang menentukan, sehingga dia tidak adalah merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan perusahaan. Suku bunga itu berarti semakin tinggi suku bunga itu berarti mempengaruhi biaya modal juga akan semakin tinggi ya. Kemudian tarif pajak di sini terutama nanti mempengaruhi untuk
biaya modal khususnya hutang ya. Nanti dalam perhitungan biaya modal hutang, karena di sini biaya modal hutang itu dibayar sebelum membayar pajak, sehingga nanti ada namanya perhitungan adjustment of tax atau penyelesaian dari pajak dari biaya hutang tersebut. Kemudian faktor yang dapat dikendalikan perusahaan itu adalah 3, ada kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Kenapa ini bisa mempengaruhi? Kebijakan struktur modal artinya di sini perusahaan apakah nanti komposisi modalnya akan lebih banyak menggunakan hutang atau menggunakan modal sendiri ya. Kita tahu bahwa masing-masing modal tersebut baik dari hutang maupun modal sendiri itu punya karakter yang berbeda, dan tentu biaya modalnya jumlah biaya modalnya juga berbeda. Sehingga kalau perusahaan itu lebih banyak menggunakan sumber dari hutang, maka mungkin jumlah biaya modalnya akan berbeda kalau perusahaan yang lebih banyak menggunakan sumber dari modal sendiri atau saham. Kemudian kebijakan dividen itu juga mempengaruhi. Karena apa? Kebijakan dividen, kalau perusahaan kebijakan dividennya lebih cenderung membagikan dividennya lebih banyak, artinya laba ditahan itu dibagikan lebih kepada dividen, maka akibatnya jumlah laba ditahan itu akan sedikit. Nah, sehingga itu juga mempengaruhi biaya modalnya ya. Kalau laba ditahan sedikit, berarti kan sedikit yang laba yang digunakan untuk modal, berarti juga akan mengurangi biaya modal. Tetapi juga nanti returnnya akan menurun gitu ya. Kemudian kebijakan investasi. Kebijakan investasi itu juga mempengaruhi biaya modal. Karena apa? Karena dalam keputusan investasi itu adalah mencari investasi yang menghasilkan rate of return yang harus menguntungkan. Yang menguntungkan itu apa? Artinya rate of return-nya itu harus lebih tinggi daripada cost of capital atau biaya modalnya, sehingga itu mempengaruhi biaya modal. Oke, kita lanjutkan. Nah, dasar perhitungan biaya modal. Dasar perhitungan biaya modal di sini ada 2, yaitu before tax basis dan after tax basis, sebelum pajak dan sesudah pajak. Ini maksudnya di sini adalah besarnya pajak berpengaruh terhadap cost of capital, terutama untuk cost of debt atau utang ya, biaya modal utang. Karena biaya bunga itu dibayar atas dasar sebelum pajak, sehingga perlu tax adjustment. Ya, kita ingat ya, kalau di laporan rugi laba itu ada namanya laba usaha. Laba usaha itu ketemu dari mana? Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional, sehingga ketemulah laba operasional atau laba usaha. Nah, laba usaha ini biasa juga disebut dengan laba sebelum bunga dan pajak, atau biasanya juga disebut dengan EBIT, earning before interest and tax. Nah, itu artinya apa? Bunga itu dibayar dulu, baru membayar pajak. Jadi ada EBT, laba sebelum pajak. Nah, artinya di situ bunga dibayar sebelum pajak. Makanya di situ nanti dilakukan perhitungan penyelesaian. Ketika kita ingin menghitung biaya modal itu, biaya modal hutang, kita harus melakukan adjustment tax karena bunga itu dibayar sebelum pajak. Sementara untuk cost of preferred stock atau saham preference dan common stock dan saham biasa itu tidak diperhitungkan lagi, karena dividen itu sebagai return ya bagi pemegang saham yang menjadi biaya modal bagi perusahaan itu dibayar setelah laba dipotong pajak, sehingga tidak perlu dilakukan tax adjustment ya. Oke, kemudian kita akan mulai dengan biaya modal secara individual ya. Pertama kita akan menghitung atau membahas tentang biaya modal dari biaya hutang dari obligasi, atau di sini kita kasih dia notasi KD ya. Ini bisa dihitung dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus pendek atau shortcut formula. Yang kedua adalah menggunakan metode akurat atau menggunakan table present value. Ini kita kembali lagi. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas juga ya di materi-materi sebelumnya. Cuma nanti kita ingat kembali. Yang pertama adalah menggunakan shortcut formula atau rumus pendek.
Ini rumus ini juga pernah kita jelaskan ya. Jadi biaya modal hutang itu sama dengan C ini adalah bunga dalam rupiah. Berarti C ini didapatkan perkalian antara berapa bunga obligasinya dikalikan dengan berapa nilai nominalnya. Sekali lagi, C ini adalah bunga dalam rupiah, itu didapatkan dari perkalian antara berapa bunga obligasinya dikalikan dengan berapa nilai nominal obligasi tersebut. Kemudian VF ini adalah nilai obligasi atau nilai nominal, dan P ini adalah nilai pasar ya, market price of bond. Sedangkan N ini adalah jumlah periodenya, tahunnya, ya. Kemudian seperti ini ya. Ini, nah untuk shortcut formula ini ada syaratnya, bisa digunakan asal biaya modalnya itu setiap tahunnya sama jumlahnya dalam beberapa tahun. Misalnya obligasi dengan umur 4 tahun, tahun 1 sampai tahun keempat itu biaya modalnya atau bunga yang dibayar itu sama. Kalau tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan shortcut formula ini. Jadi syaratnya harus sama. Contoh ya, contoh soal. Misalnya perusahaan angkasa mengeluarkan obligasi berjangka 4 tahun dengan nilai nominal sebesar 100.000 per lembar dengan memberikan bunga 24% setahun. Harga jual obligasi sebesar 92.000 atau harga pasarnya 92.000 per lembar. Hitung biaya modal dari obligasi tersebut. Nah, dari soal ini bisa kita ketahui bahwa C itu adalah 100.000 dikalikan dengan bunganya 24% sehingga ketemu 24.000. Kemudian F itu adalah harga nilai nominalnya 100.000. Kemudian P itu adalah harga pasarnya 92.000. Kemudian N adalah tahun. Maka KD dapat dihitung sesuai rumus, ketemu 27% atau 0,27 ya. Ya, dengan rumus ini tadi ya. Jadi kita masukkan aja tadi nilai-nilai tadi itu, C-nya, F-nya berapa, N-nya berapa, ketemu 27% atau 0,27. Ini juga sepertinya pernah ya, di materi sebelumnya kita pernah juga bahas ini. Dan saya kira kalian juga sudah pernah menghitung sehingga saya anggap sudah familiar. Oke. Kemudian yang metode kedua adalah metode akurat. Nah, ini digunakan kalau misalnya kalau soalnya itu bunga yang dibayarkannya tidak sama, maka harus menggunakan ini, metode akurat. Metode akurat ini diselesaikan dengan trial and error, menggunakan tabel present value, kemudian diinterpolasi. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas nih ya, ketika kita menghitung IRR. Masih ingat nggak menghitung IRR, internal rate of return, dalam materi keputusan investasi? Bunga atau berapa sih return dari suatu pendapatan itu, sama seperti itu, kita melakukan interpolasi ya, seperti ini ya. Saya kira ini tidak perlu terlalu saya jelaskan secara detail karena di materi sebelumnya sudah pernah dicontohkan ya. Oke, ini contoh aja untuk kembali mengingat. Misalnya perusahaan Marga Satwa mengeluarkan obligasi 4 tahun dengan nilai nominal 500.000 per lembar dengan memberi bunga 20% setahun. Apabila harga jual 460.000 per lembar, maka biaya hutang yang ditanggung adalah, atau biaya modalnya dihitung seperti ini ya, kita hitung 406 ini nilai pasarnya, kemudian kita akan menghitung KD-nya berapa dengan trial and error ya. Misalnya dicoba bunganya antara 21 dan 24%, kemudian ketemu nilainya berapa, dilakukan interpolasi ya. Ini masih ingat ya, di materi sebelumnya juga sudah pernah kita bahas. Interpolasi seperti ini ya, selisih bunganya 21 sampai 24 3%, kemudian selisih dari present value-nya, dan ini ada selisih present value dengan interest market value bond 460. Ini adalah nilai obligasi di awal, selisihnya berapa dengan ini, kemudian ketemu selisihnya, kemudian diinterpolasi seperti ini sehingga ketemu KD-nya adalah 21,66%. Oke ya.
Saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan terlalu detail karena ini sudah pernah dicontohkan sebelumnya. Oke, nah kemudian tadi terkait dengan perhitungan biaya modal sebelum dan sesudah pajak, khusus untuk biaya modal hutang itu harus dilakukan tax adjustment. Jadi biaya hutang dihitung sebelum pajak, maka harus disesuaikan. Maka tadi KD-nya tadi itu yang kita dapatkan harus di adjustment, maka nilainya itu KDP ya. KD berarti di sini dikalikan 1 min T. T ini adalah tarif pajak. Contoh tadi misalnya KD-nya itu adalah 24%, maka pajak misal 30%, berarti KDP-nya adalah 24% dikali 1 min T dikurang T, jadi ketemu 16,8%. Jadi nanti yang digunakan itu adalah 16,8%, bukan yang 24% ya. Dia harus di adjustment, tax adjustment namanya. Oke, kemudian kita masuki biaya modal individual untuk saham preference atau cost of preference stock. Oke, biaya modal saham preference adalah sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan atau diharapkan oleh pemegang saham preference. Rumusnya atau biaya saham preference itu adalah sama dengan dividen atau dividen yang dibayar dibagi dengan harga harga penerimaan bersihnya atau harga dividennya ya, dikalikan 100%. Nah, dividen biaya modal saham preference sudah ditentukan atas dasar sesudah pajak. Berarti di sini tidak perlu lagi dilakukan tax adjustment seperti biaya modal obligasi ya, karena dia dividen itu dibayar setelah pajak. Contoh misalnya sebuah perusahaan dalam memenuhi dananya mengeluarkan saham preference yang laku dijual dengan harga 7.500. Berarti ini adalah yang akan diterima perusahaan ya. Ini dijual kepada orang investor 7.500 per lembar. Saham ini memberikan dividen secara tetap sebesar 1.400. Kemudian untuk proses penerbitan saham tersebut ada biaya emisi sebesar Rp150 per lembar. Nah, ini mempengaruhi penerimaan bersihnya gitu ya. Hitung biaya modal saham preference tersebut. Berarti bisa dihitung dividennya adalah 1.400 dibagi dengan penerimaan bersih. Penerimaan bersih itu didapat dari harga sahamnya 7.500 dikurangi dengan biaya emisi 150. Sehingga ketemu biaya modal saham preference adalah 0,19 atau 19%. Oke ya, saya kira ini bisa dipahami. Oke, lanjut sekarang kita menghitung biaya modal saham biasa atau di sini kita kasih KC ya. Saham biasa itu adalah bukti kepemilikan perusahaan yang tidak mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preference. Saham biasa dalam mendapatkan dividen bila perusahaan mendapatkan laba, bila rugi tidak mendapatkan dividen. Saham biasa itu dihitung dengan rumus itu dividen dibagikan dengan harga pasar saham ditambah dengan pertumbuhan dividen atau G ya. Ini pernah sudah kita contohkan juga ya di materi penilaian saham ya. Dan di situ juga kita ada beberapa pertumbuhan ya. Pertumbuhan dividen itu ada pertumbuhan tahap 1, pertumbuhan tahap 2, pertumbuhan tahap 3. Kalau rumus ini adalah pertumbuhan tahap 1 ya. Hanya artinya tahap 1 berarti G yang kita pakai hanya sekali ini. Kemudian kalau ada pertumbuhan 2 tahap, 3 tahap itu yang pernah kita bahas ya di sebelumnya, yang pernah kalian juga sudah pernah mengerjakan tugasnya yang pertumbuhan 3 tahap. Nah, kemudian lanjut biaya modal individual untuk cost of retirement earning atau laba ditahan. Pada intinya biaya modal dari laba ditahan itu adalah sebesar tingkat pendapatan investasi atau rate of return dalam saham yang diharapkan akan diterima. Ini berarti sama dengan biaya modal dari saham biasa. Jadi saya ulang lagi, untuk laba ditahan itu sama aja dengan biaya modal saham, karena laba itu kan juga kalau tidak dibagi kan dia berarti seperti saham ya, seperti saham yang menjadi saham gitu, jadi saham bagi pemegang saham, sehingga dia
biaya modalnya sama seperti saham. Tetapi bila earning atau laba tadi dibagikan kepada pemegang saham, kemudian setelah dibagi si pemegang saham tadi setelah mendapatkan dividen diinvestasikan kembali dalam saham perusahaan, artinya dia diterbitkan jadi saham lagi, maka ia harus membayar pajak atas dividen dan membayar biaya brokerage, fee brokerage untuk memperoleh tambahan lembar saham tadi. Ini ada perlakuan lagi. Jadi ini ceritanya kalau tadi labanya itu jadi dibayar dividen, kemudian dividen diterima, kemudian diterbitkan lagi diinvestasikan lagi menjadi saham baru. Berarti dia ada biaya penerbitan saham baru, ada pajak, dividen yang dibayar, sehingga itu harus dilakukan penyelesaian. Nah, di sini jadi rumusnya jadi ini KR sama dengan KS tadi, atau biaya modal laba ditahan dikalikan 1 min T. T ini adalah tingkat rata-rata pajak atas dividen, income dari semua pemegang saham atau average tax rate of stockholders. Kemudian dikalikan 1 min B. B itu adalah biaya rata-rata makelar atau average brokerage cost, ya. Ini tadi ya maksudnya, karena dividen tadi diberikan kemudian diinvestasikan lagi sebagai modal. Nah, kemudian untuk menghitung cost of retained earning atau biaya modal laba ditahan ataupun biaya modal saham itu menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan pendekatan CAPM. CAPM ini adalah singkatan dari Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model ini nanti juga akan diperdalam kalau kalian nanti bisa mengambil konsentrasi manajemen keuangan, terutama untuk mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, menghitung bagaimana biaya modal saham. Kemudian pendekatan yang kedua adalah discounted cash flow, ini yang menggunakan seperti net present value itu ya. Kemudian pendekatan bond yield plus rise premium. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan CAPM itu dengan rumus biaya modal atau KS, biaya modal saham atau biaya modal laba ditahan itu sama dengan KRF. KRF itu apa? Risk free rate, rise free rate atau bunga bebas risiko. Nah, bunga bebas risiko ini biasanya tingkat bunga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, terutama dikeluarkan pemerintah. Contohnya misalnya Pak, surat utang negara atau obligasi Republik Indonesia. Jadi surat utang negara atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, kemudian itu berapa suku bunganya? Nah, suku bunga itulah yang disebut sebagai risk free rate, yang biasa digunakan sebagai risk free rate atau bunga bebas risiko. Kenapa bunga obligasi yang diterbitkan pemerintah disebutkan sebagai bunga bebas risiko? Karena pemerintah itu risikonya, kemungkinan risiko bangkrutnya itu sangat jauh. Jadi pemerintah itu tidak mungkin bangkrut. Bisa aja bangkrut kalau misalnya dalam kondisi perang ya. Ya, tapi kan kita sekarang kan tidak dalam perang. Artinya berarti pemerintah akan aman-aman saja. Berarti kalau pemerintah mengeluarkan surat utang itu akan aman, resikonya akan aman, pasti dibayar karena pemerintah tidak bangkrut, sehingga maka disebutlah dia sebagai bunganya itu adalah bunga bebas risiko. Tetapi juga biasanya tingkat bunganya itu lebih rendah dibandingkan tingkat bunga obligasi yang dikeluarkan oleh swasta. Ya, karena kan ada semacam prinsip bahwa semakin tinggi return semakin tinggi risiko, semakin rendah return bagi semakin rendah risiko. Kemudian di sini KRF kemudian ditambah dengan KM. KM itu apa? Tingkat keuntungan portofolio pasar atau tingkat rata-rata keuntungan return dari pasar atau return dari saham rata-rata pasar. Kemudian ini dikurangi KF lagi, kemudian dikalikan di beta saham. Jadi beta saham ini adalah mencirikan tingkat risiko dari suatu saham. Ini beta saham di sini ada caranya tersendiri lagi bagaimana menghitung beta saham. Tapi pada materi ini kita tidak membahas terlalu betul tentang ini.
Jadi ini adalah rumus yang menggunakan pendekatan CAPM bagaimana menghitung biaya modal saham. Nah, kemudian lanjut dengan metode diskon cash flow atau menggunakan aliran cash flow, terutama kalau saham itu cash flow-nya adalah dari dividen ya. Dividen yang diterima setiap tahun itu ada sebagai biaya modal. Sehingga nanti di sini berapa KS-nya, menghitung KS-nya. Ini harga sahamnya, ini dividennya, ini kemudian seperti ini, kemudian kita hitung. Nah, kalau yang seperti ini kan kita bisa menghitungnya dengan metode tadi, metode akurat sama tadi ya. Seperti kita menghitung IRR itu, trial and error, berapa KS-nya ini. Tadi yang seperti di depan. Atau jika dividen itu bertumbuh konstan, maka gunakanlah model Gordon. Ini gitu ya, model Gordon itu ini V0 harga sahamnya, kemudian dividennya dibagi dengan apa namanya, ini biaya modalnya, ini dikurangi dengan G atau pertumbuhan, sehingga KS itu bisa kita hitung, atau biaya modal saham itu atau biaya modal laba ikan itu sama dengan dividen dibagi dengan harga pasar, harga belinya, harga jual, maksudnya harga beli saham pertama kali diterbitkan ditambah dengan pertumbuhan dividen G ya. Ya, nanti tinggal berapa kali ini pertumbuhan dividennya, pertumbuhan 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, itu yang pernah kita hitung ya. Tapi dalam contoh soal ini biasanya pertumbuhan dividennya hanya 1 tahap. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan bond yield plus rise premium. Itu tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah premi risiko. Membeli saham biasa pada umumnya lebih berisiko daripada membeli obligasi yang memberikan penghasilan tetap dan relatif pasti. Oleh karena itu, investor yang membeli saham biasa mengharapkan suatu premi risiko di atas tingkat keuntungan obligasi. Premi risiko besarnya tergantung pada kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian. Oke ya. Jadi untuk menghitung KS-nya adalah sebesar berapa bunga obligasinya ditambah dengan risiko premium yang ditentukan oleh para investor. Nah, ini untuk biaya modal dari saham, emisi saham baru ya. Tadi yang hampir sama tadi diceritakan, kalau diterbitkan saham baru berarti ada biaya emisi, sehingga di sini harus dihitung berapa persentase biaya emisinya. Ini rate of return yang diharapkan dibagi dengan 1 dikurangi persentase biaya emisi. Nah, kalau diharapkan dividennya akan mengalami pertumbuhan selama sebesar G, maka besarnya biaya modal ini tadi yang model Gordon tadi. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, tadi sudah dijelaskan bagaimana menghitung biaya modal secara individual. Kemudian setelah kita hitung secara individual, maka selanjutnya adalah menghitung secara keseluruhan atau disebut dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk menghitung biaya modal, kita menggunakan biaya rata-rata timbang atau juga disebut dengan weighted average cost of capital, biasa disingkat dengan WACC. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Seluruh komponen modal atau capital komponen mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Oke ya, saya kira untuk lebih paham ya, WACC itu kita hitung dengan bagaimana? Di sini untuk komponen biaya modal dari hutang, WD ini adalah komposisi jumlah hutang dibandingkan dengan total modal, kemudian dikalikan KD atau biaya modalnya, kemudian dilakukan tax adjustment, satu untuk yang hutang. Kemudian WP ini adalah komposisi dari saham preferen dikalikan dengan biaya modal saham preferen. Kemudian WS ini adalah komposisi saham biasa atau laba ditahan dikalikan dengan biaya modal saham biasa atau biaya modal laba ditahan. Ya, dan P itu adalah pajak. Oke ya. Kita lebih mudah untuk memahaminya dengan contoh soal. Contoh misalnya,
Perusahaan Bima dalam membiayai proyek investasinya menggunakan beberapa sumber dana secara serentak. Jumlah dana dan biaya modal dana tersebut adalah, misalnya sumber dana ada obligasi, saham preferred, ada saham biasa, di mana jumlahnya masing-masing adalah 400 juta, 300 juta, kemudian 900 juta. Kemudian cost of capital dari masing-masing sumber dana tersebut misalnya sudah diketahui. Jadi kita di sini nggak perlu ngitung lagi. Misalnya ini contoh soalnya sudah diketahui. Obligasi itu bisa 21%, saham preferred 18%, kemudian saham biasa itu adalah 16%. Kemudian diketahui pajak 30%, tarifnya hitung cost of capital keseluruhan atau WACC. Maka gimana caranya? Dengan rumus yang tadi ya, rumus yang ini kita menghitung. Kita permudah dengan membuat suatu tabel. Nah, di sini sumber dananya obligasi, saham preferred, saham biasa, ini jumlahnya masing-masing, totalnya. Kemudian ini adalah komposisi. Komposisi ini adalah komposisi dari masing-masing modal. Obligasi misalnya 400 juta, berarti 400 juta dibagi dengan total 1.600.000.000 ketemu 25%. Kemudian saham preferred berarti adalah 300 juta dibagi dengan 1.600.000 ketemu 18,75%, dan berikut saham biasa juga demikian. Kemudian COC-nya, cost of capital itu adalah nah ini untuk obligasi dia harus mengalami tax adjustment atau dilakukan perhitungan penyesuaian. Tadi diketahui COC-nya adalah 21%. Itu harus kita tax adjustment dengan pajak 30%. Maka di sini kita hitung cost of debt after tax adalah 21% dikalikan 1 min P atau 30% atau 0,3 sehingga ketemu 14,7%. Kemudian untuk saham preferred dan saham biasa itu tidak dilakukan tax adjustment-nya tetap ya. Kemudian masing-masing tadi ini dikalikan antara komposisi 25% dikalikan dengan COC-nya sehingga ketemu di sini ya. Nilainya masing-masing dikalikan. Setelah ketemu nilainya kemudian ditotal. Inilah yang merupakan cost of capital modal keseluruhan atau WACC-nya. Oke. Nah, dalam contoh soal ini cost of capital dari masing-masing modal sudah diketahui sehingga kita hanya bagaimana menghitung secara keseluruhannya. Oke, dalam contoh berikutnya biaya modal masing-masing itu belum diketahui sehingga harus kita hitung. Ya. Contoh di sini, PT A merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan menghabiskan dana sebesar 800 juta. Jadi total dana dibutuhkan 800 juta. Di mana dana tersebut bersumber pertama dari obligasi 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal 200.000 per lembar dengan bunga kupon 20% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Kemudian obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar dan tingkat pajak adalah tarif pajak adalah 30%. Saham preferred dengan total 160 juta, saham preferred dengan harga saham 12.500 per lembar, kemudian memberi dividen secara tetap adalah 1.800 dan biaya emisinya adalah 250 per lembar. Kemudian saham biasa adalah 440 juta dan saham ini laku dijual dengan harga 9.000 per lembar dan dividen akan dibayar sebesar 1.250 dengan pertumbuhan dividen sebesar 4%. Hitung pertama menghitung biaya modal individual dari masing-masing ini, kemudian nanti di total menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kita akan menghitung biaya modal dari hutang atau obligasi. Kita menggunakan shortcut formula yang tadi ya, contoh yang di depan tadi ya. C-nya kita hitung berapa? Nominalnya 200.000 dikalikan bunga 20%, maka ketemu C-nya adalah 40.000. P-nya adalah 185.000, F-nya adalah 200.000, N-nya 5 tahun, dan pajaknya adalah 25%. Maka kita hitung dengan sesuai rumus itu shortcut formula. Ya, saya kira nggak perlu saya jelaskan. Maka ketemulah KD-nya adalah 22,3%. Ini baru KD sebelum pajak. Maka harus kita tax adjustment menjadi KDP.
KDT-nya adalah 0,233 dikalikan 1 min T. Pajaknya tadi adalah 25%, berarti 0,25 sehingga ketemu 0,1747 atau 17,5 ya. Kita bulatkan aja 47 ini kita bulatkan 17,5%. Oke, sekarang sudah ketemu untuk biaya modal hutang sudah ketemu. Lanjut adalah menghitung biaya modal saham preferen dengan contoh yang sebelumnya. Berarti KP-nya adalah sebesar dividen yang dibayar 1.800 dikurangi dengan penerimaan bersih. Penerimaan bersih berarti adalah harga saham yang dijual 1.500 dikurangi dengan biaya emisi 250 sehingga ketemu perhitungan ini adalah 14,7%. Jadi dibulatkan ya. 14,69 dibulatkan dari 14,7%. Oke, sudah ketemu untuk biaya modal saham preferen. Lanjut biaya modal saham biasa dengan rumus Gordon tadi ya, Gordon model KS ya. Ini adalah dividennya 1.250 dibagi dengan harga sahamnya, harga jualnya ditambah dengan pertumbuhan dividennya tadi 4% sehingga ketemu 17,88% ya. Oke, setelah ketemu masing-masing, maka kita hitung WACC-nya atau biaya modal rata-rata tertimbang seperti tadi, seperti rumus tadi. Kalau tadi contohnya kita pakai tabel ya, tapi ini langsung aja kita pakai rumus yang sama aja. Mau pakai tabel, mau pakai ini boleh. Ya. Berarti WACC-nya adalah WD, komposisinya dikalikan dengan KDT, komposisi saham preferen dikalikan dengan biaya modal saham preferen, komposisi saham biasa dikalikan dengan biaya modal saham biasa. Komposisi obligasi atau hutang itu adalah tadi 200 juta dibagi totalnya tadi 800 juta, kemudian dikalikan dengan biaya modal hutang. Oke, di sini saya mohon maaf ini ternyata belum saya take adjustment ya. Harusnya menggunakan 17,5% ya. Oke, nanti ini diperbaiki ya. Sininya ini harusnya menggunakan hitungan yang ini. Oke. Mudah-mudahan ini hasilnya adalah hitungannya sudah di take adjustment. Kemudian untuk saham preferen itu tadi adalah komposisinya adalah 160 juta dibagikan total 800 dikalikan biaya modalnya adalah 14,7%. Kemudian untuk saham biasa adalah komposisinya adalah 440 juta dibagi 800 dikalikan dengan biaya modalnya adalah 17,88% ya. Oke ya, ini saya perbaiki di sini. Seharusnya ini bukan bukan 23 tapi adalah 17,5. Oke, mungkin nanti silakan hitungannya dicek lagi apakah benar nanti ketemunya 18,34 ya. Ya coba nanti ini ya. Nanti pokoknya ini mestinya 17,5 ya. Oke. Ya, 17,5 dikalikan ini sehingga anggap saja ini hitungannya udah benar ya, 18,34. Jadi saya enggak, bentar mungkin saya ambil dulu kalkulator. Oke, coba kita hitung ya, apakah benar itu 5,57 ya, 200 per 800 sama dengan 0,25 dikalikan 17,5. Oke, ini ternyata hasilnya bukan 5,57 tapi 4,375. Oke, ini kita perbaiki 4,37.
37 ya. 37 berarti ditambah dengan 2,94 ditambah dengan 9,83 ketemu 17,1. Yang benar itu adalah 17,1. Koma 145%. Oke. Ini hitungan itu. Oke ya, tadi mohon maaf tadi ada kesalahan sih. Ya, ini juga akan mengingatkan kalian bahwa harus di sini biaya modal hutangnya harus dilakukan tax adjustment dulu baru ditambahkan. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, demikian mungkin ya untuk materi kuliah hari ini. Mohon maaf ini tadi sebenarnya saya sudah merekam terlebih dahulu tapi tadi mengalami gangguan sehingga mungkin dalam penyampaiannya saya tidak begitu maksimal karena sudah melakukan rekaman kedua kali. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Saya kira ini materinya silakan dipelajari dan dipahami. Nanti ada tugas seperti biasa. Ini tugasnya pertama menghitung tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.